Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sulida Aprilianto Eskepnas MPD yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling Islam. Perkenankanlah saya Yuli Rahayati dari semester 5 yang akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Bapak kemarin. Untuk selanjutnya yaitu langsung saja ke materi. Yang pertama adalah apa yang kita tahu tentang BK. BK itu bimbingan konseling. Awalnya BK dikenal dengan BP atau Badan Penyuluhan Bimbingan Penyuluhan. Nah, yang kedua, BK identik dengan masalah. BK dianggap sebagai polisi sekolah. Masyarakat memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap BK untuk mengubah perilaku individu dalam jangka waktu pendek. Nah, di sini maksudnya menurut pemahaman saya BK adalah interaksi antara konselor dan konseli secara langsung ataupun tidak langsung dalam untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya yaitu mengapa BK penting. Nah, yaitu karena tantangan dan kompleksitas zaman, latar belakang sosial budaya, psikologi dan sebagainya. Ke BK sebagai sahabat yang dapat membantu individu menghadapi masalahnya. BK juga dapat membantu individu mengenali, memahami, dan mengaktualisasikan diri. Jadi maksudnya dalam bimbingan konseling di sini seorang konseling dapat mengembangkan potensinya. Terus selanjutnya, nah di sini ada beberapa kedudukan BK di sekolah. Di sini ada komponennya. Yang pertama yaitu ada layanan pembelajaran, layanan administrasi dan supervisi, terus layanan BK. Nah, komponen tersebut ada dalam sebuah pendidikan. Nah, komponen yang paling utama adalah komponen layanan BK. Sejarah BK. Nah, BK dulunya hanya berkembang sesuai kebutuhan saja. Jadi semakin meluas sampai sekarang itu sampai ranah kependidikan. Dulunya BK hanya untuk bimbingan karir. Terus bahkan saat ini ruang lingkup konseling semakin luas seperti konseling pernikahan, keluarga, konseling pastoral dan sebagainya. Bimbingan guidance. Bimbingan atau guidance. Nah, di sini maksudnya bimbingan itu upaya pemberian bantuan psikologis dari konselor kepada konseli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan sebuah permasalahan mencapai tugas perkembangannya. Dan konseling adalah pemberian bantuan kepada seorang konseli dalam menyelesaikan masalah secara face to face dalam membantu menyelesaikan masalah. Ya, tujuan BK ada beberapa tujuan BK yaitu mampu menyesuaikan diri, mampu menyelesaikan masalah, mengembangkan life skill, mengembangkan sikap positif, memiliki rasa tanggung jawab, merencanakan masa depan, dan lainnya. Maksudnya tujuan BK di sini bukan hanya untuk memberi hanya memberi motivasi karena ada masalah saja. Akan tetapi tujuan BK di sini juga dibutuhkan bagi orang yang ingin menggali potensinya akan lebih baik lagi. Fungsi BK. Fungsi BK diantaranya adalah pemahaman, pencegahan atau preventif, penyembuhan atau pengentasan, perbaikan, pengobatan atau kuratif, korektif, pemeliharaan dan pengembangan konservatif. Di sini fungsi BK itu
juga sebagai pencegahan agar tidak terjadinya sebuah masalahan dan bisa memahami tentang kompleksitas zaman sekarang ini. Bidang BK ada beberapa bidang, yaitu yang pertama pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Nah, bidang BK di pribadi itu biasanya tentang masalah keluarga. Yang kedua bidang sosial, yang ketiga pendidikannya. Bidang BK dalam pendidikan itu yang tadi dijelaskan di depan, yaitu sebagai paling utama tentang BK dalam suatu pendidikan. Bimbingan karir. Bimbingan karir itu biasanya tentang orang yang ingin melamar kerja itu membutuhkan bimbingan. Prinsip-prinsip BK, di antaranya BK diperuntukkan untuk semua. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan individu. Layanan bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Maksudnya prinsip-prinsip BK di sini tidak hanya orang yang berkepentingan saja, akan tetapi BK itu bisa dilakukan oleh semua orang, tidak hanya untuk orang yang berkebutuhan khusus saja, akan tetapi untuk orang yang normal, untuk menggali potensinya agar lebih baik. Selanjutnya, asas-asas BK. Asas-asas BK di sini ada beberapa keasasan. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua keterbukaan, ketiga kesukarelaan, keempat kekinian, kelima kemandirian, keenam kegiatan, yang ketujuh kedinamisan, yang kedelapan kenormatifan, maksudnya untuk mempertahankan norma-norma. Yang selanjutnya keterpaduan, yaitu mencari informasi dari beberapa sisi. Terus keahlian di sini mempunyai keahlian sendiri. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Maksudnya di sini Tutwuri Handayani, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Nah, asas-asas BK ini tidak semuanya berlaku dalam bimbingan tersebut, dalam penyelesaian masalah tersebut. Akan tetapi asas-asas ini digunakan sesuai masalah yang sedang diamati. Lanjutnya, landasan BK. Landasan BK di sini ada filosofis, religius, psikologis, sosial budaya, ilmiah dan teknologi. Yang terakhir adalah pedagogis. Di sini landasan filosofis, landasan yang paling utama. Landasan religius itu maksudnya tidak membedakan agama lain, jadi harus tetap berpedoman dengan keyakinan utamanya dari keyakinan diri sendiri. Sosial psikologis, sosial budaya, dan lainnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup sekolah, ruang lingkup BK. Nah, ruang lingkup BK ini dibagi menjadi dua, ada ruang lingkup sekolah dan ruang lingkup luar sekolah. Selanjutnya jenis layanan. Di sini layanan BK jenisnya ada orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, bimbingan belajar, bimbingan individual, terus bimbingan dan konseling kelompok, kegiatan penunjang. Nah, yang sering digunakan biasanya adalah bimbingan belajar. Terus kegiatan penunjang biasanya ada les dalam kegiatan sekolah. Terus metode pengumpulan data. Nah, di sini metode pengumpulan data yang pertama yaitu dengan cara observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner atau angket, yang keempat sosiometri, yang kelima tes, yang keenam studi kasus. Nah, dalam metode pengumpulan data ini tidak semuanya dipakai.
juga tergantung permasalahannya. Semisal dengan wawancara sudah terselesai masalah tersebut, tidak harus menggunakan kuesioner atau angka sistematik dan lainnya. Yang seterusnya adalah permasalahan yang ditangani dalam BK. Biasanya yang sering ditangani dalam permasalahan BK ini yang pertama adalah masalah pribadi, sosial, karir. Itu adalah masalah yang sering ditangani oleh BK. Nah, langkah penyelesaian masalah yaitu yang pertama adalah identifikasi. Jadi di sini mengumpulkan data permasalahannya. Yang kedua diagnosis. Diagnosis di sini mendiagnosis apa itu permasalahannya. Yang ketiga prognosis. Prognosis di sini memprediksi langkah yang akan ditetapkan. Treatment, treatment yaitu langkah penyelesaian masalah. Yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Maksud evaluasi dan tindak lanjut ini hasil dari dalam penyelesaian masalah dan harus ditindaklanjuti seperti apa. Sekian pemaparan dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.